Nabi Muhammad menghabiskan banyak waktu dalam doa dan menyembah satu Tuhan. Ini biasa dia lakukan di sebuah gua, yang dikenal sebagai Hira, di Gunung Al-Nur dekat kota Mekah. Pada tahun 610 Masehi, pada usia 40 tahun, Muhammad menerima wahyu ilahi yang pertama ketika dia melakukan pengabdian dan doa di dalam gua Hira. Nabi Muhammad menyampaikan berita dan pesan kepada Ali dan Khadijah. Ali dan Khadijah menerima wahyu baru itu secara instan dan tanpa ragu-ragu. Khadijah dengan demikian adalah wanita pertama yang percaya kepada Rasulullah dan wanita pertama yang berdoa bersamanya. Dia mendukungnya dengan sepenuh hati dan menghabiskan semua kekayaannya di jalan Allah. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi dan Nabi tidak menikah dengan yang lain selama hidupnya. Dia sangat setia kepada Nabi. Malaikat Jibril memerintahkannya untuk menyampaikan salam khusus dan berkah dari Tuhan dan memerintahkan agar dia memberikan tanah Fadak kepada Fatimah sebagai penghargaan atas apa yang telah dibelanjakan ibunya di jalan Allah. Nabi Muhammad mulai mengundang orang-orang ke wahyu baru, meskipun secara rahasia. Ada sangat sedikit pendukung dan orang yang percaya. Ketika Nabi melakukan salat berjamaah, beliau ditemani oleh Khadijah dan Ali. Pendekatan sederhana ini berlanjut selama 3 tahun. Setelah itu, atas petunjuk dari Yang Maha Kuasa, ajakan Nabi untuk masuk Islam mulai semakin meluas. Yang Maha Kuasa menginstruksikan utusannya untuk memulai dengan klannya. Untuk tujuan ini Nabi Muhammad menyiapkan perjamuan dan mengundang para tetua dan pemimpin Bani Hashim, yang jumlahnya 40. Setelah mereka disajikan dengan pesta yang baik, Nabi mengundang mereka masuk Islam. Dia meminta mereka untuk mendukungnya dalam misinya, dan berjanji kepada mereka bahwa siapapun yang melakukannya akan ditunjuk sebagai penggantinya. Namun, tidak ada yang menerima tawaran memecat Nabi dan misinya sebagai omong kosong. Para pemimpin Bani Hashim menoleh ke Abu Talib sambil berkata, "Putramu akan menjadi komandanmu, kamu harus mematuhinya." Namun demikian misi terus berlanjut meski dengan sedikit pendukung. Pengikut agama baru itu mulai tumbuh, demikian pula kepedulian kaum Quraisy terhadap mereka. Para tetua Quraisy mengirim Abu Talib, paman terpercaya Nabi kepadanya, memintanya untuk menghentikan seruannya untuk agama baru ini, dan sebagai imbalannya mereka akan memberikan apapun yang dia inginkan. Jika Anda menginginkan kekayaan, kami akan memberi Anda sebanyak yang Anda inginkan. Jika Anda menginginkan wanita, kami akan menikahkan Anda dengan wanita tercantik di Arab, dan jika Anda menginginkan posisi dan status, kami akan menjadikan Anda pemilik raja atas kami. Ketika Abu Talib menyampaikan pesan para sesepuh Quraisy kepada keponakan nabinya, Rasulullah menjawab, "Aku bersumpah demi Yang Maha Kuasa jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan syarat maka aku berhenti dari urusan ini, saya tidak akan meninggalkannya sampai Allah membuatnya menang atau saya mati dalam proses itu." Kemudian Rasulullah mulai menangis, bangkit dan pergi, tapi Abu Talib memanggilnya dan berkata, "Kembalilah, keponakan laki-lakiku. Katakan apa yang kamu suka keponakanku, karena demi Allah aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada mereka." Kaum Quraisy menyadari bahwa mereka berurusan dengan seorang nabi yang benar dan gigih. Sejak saat itu, permusuhan terbuka terhadap agama baru ini, nabinya, dan pengikutnya mulai meningkat. Khadijah mendedikasikan semua kekayaan dan sumber dayanya untuk tujuan misi Nabi Muhammad. Tingkat permusuhan ini mencapai penganiayaan terang-terangan terhadap para pengikut agama baru dan nabinya. Kemudian kaum Quraisy bersekongkol di antara mereka sendiri tentang para sahabat Rasulullah yang telah masuk Islam bersamanya dari antara suku mereka. Setiap suku menerkam salah satu dari mereka yang beragama Islam, menyiksa mereka dan memaksa mereka keluar dari agama mereka. Abu Talib melindungi utusan Allah, dan melihat apa yang dilakukan suku Quraisy terhadap anak-anak Hashim dan Abdul Muthalib, dia memanggil mereka untuk melindungi utusan Allah sama seperti dia melindunginya. Jadi mereka berkumpul bersamanya dan berdiri bersamanya, kecuali saudara laki-laki Abu Talib, Abu Lahab, dan putra-putranya yang telah membantu kaum Quraisy melawan Nabi. Kemudian kaum Quraisy terang-terangan memutuskan untuk membunuh Rasulullah. Ketika berita ini sampai ke Abu Talib,
dia mengumpulkan anak-anak Hashim dan Abdul Muthalib dan membawa Rasulullah ke markasnya dan melindunginya dari orang-orang yang berusaha membunuhnya. Kaum Quraisy memberlakukan embargo total dan menyeluruh terhadap Nabi dan para pengikutnya dalam segala bentuknya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Tidak ada warga Mekah yang diperbolehkan untuk membeli atau menjual kepada mereka. Tidak ada yang diperbolehkan untuk menikahi salah satu dari mereka, atau bahkan berteman atau bersosialisasi dengan mereka, bahkan tidak membantu mereka. Juga tidak akan pernah ada penyelesaian perdamaian dari mereka, dan mereka tidak akan diberi belas kasihan sampai mereka menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Kaum Quraisy setuju untuk membuat dokumen untuk tujuan ini, dan salah satu dari mereka menulis dokumen ini dengan tangannya sendiri, yang kemudian menjadi lumpuh, dan kemudian mereka menggantung dokumen tersebut di dalam Ka'bah. Nabi, pengikutnya, dan anggota klan Hashim mundur dan memasuki markas Abu Talib yang dikenal sebagai Sep Abu Talib, yang telah menjadi penjara beratap terbuka virtual mereka. Kondisi mereka memburuk seiring berjalannya waktu, dan meskipun beberapa teman simpatisan berhasil menyelundupkan bantuan kepada kaum muslimin, tetapi ini sedikit dan jarang. Di sana mereka tinggal di kuartal selama 3 tahun sampai mereka kelelahan. Suara anak-anak terdengar dari seperempat tangisan kelaparan. Kaum Quraisy juga meningkatkan tekanan terhadap mereka yang telah masuk Islam tetapi belum memasuki wilayah tersebut. Cobaan menjadi berat dan umat Islam sangat terguncang. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abu Talib biasa diam-diam meninggalkan tempat itu dengan menyamar dan mengambil bahan makanan untuk yang terkepung, membawanya ke tempat itu di punggungnya. Dalam salah satu wahyu ilahi yang diberikan kepadanya, Rasulullah memberitahu pamannya Abu Talib bahwa Allah telah mengirimkan cacing kayu ke dokumen mereka yang telah memakan setiap kata kecuali nama Allah. Mendengar ini Abu Talib berkata, "Tidak, demi bintang jatuh, kamu tidak berbohong padaku." Abu Talib berangkat bersama rombongan dari kabilah Abdul Muthalib sampai ia tiba di sekitar Ka'bah yang penuh dengan orang Quraisy. Dia berbicara dan berkata kepada mereka, "Sesuatu telah terjadi yang mungkin menjadi penyebab penyelesaian antara Anda dan kami, jadi bawalah dokumen Anda." Mereka berkata, "Waktunya telah tiba bagi Anda untuk menerima dan menarik kembali. Hanya satu orang yang telah menyebabkan perpecahan antara Anda dan kami, dan Anda telah membahayakan orang-orang Anda karena dia." Abu Talib berkata, "Saya usulkan masalah bagimu yang di dalamnya terdapat keadilan. Keponakan saya telah mengatakan kepada saya dan dia tidak berbohong kepada saya, bahwa Allah menjauhkan diri dari dokumen ini dan telah menghapus semua pengkhianatan dan permusuhan Anda dan yang tersisa hanyalah namanya. Jika seperti yang dia katakan maka demi Allah, kami tidak akan pernah menyerahkannya kepadamu sampai yang terakhir dari kami mati. Jika apa yang dikatakannya salah, maka kami akan menyerahkannya kepada Anda sehingga Anda dapat membunuhnya atau membebaskannya seperti yang Anda inginkan." Mereka berkata, "Kami setuju." Kemudian mereka membuka dokumen itu dan menemukan seperti yang telah diberitahukan kepada mereka, tetapi beberapa dari mereka berpegang teguh pada kepalsuan dan kekeraskepalaan mereka dan berkata, "Ini adalah sihir dari temanmu." Kemudian beberapa dari mereka yang telah membuat fakta itu berbicara dan merobek dokumen itu.